Shalom Bapa, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Kiranya kasih Kristus terus menyertai kita semua. Hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Mari kita sama-sama berdoa biar Roh Kudus Tuhan dicurahkan dan diperbaharui bagi kita semua untuk menolong dan melengkapi hidup kita.
Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga saudara-saudara tetap sehat, semangat, dan sukacita. Mengapa? Karena akrab dengan Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, meneguhkan, dan mengajar kita. Amin. Saudara, kita sudah mempelajari hal-hal tersebut, bukan? Hari ini Jumat 29 Mei 2020 kita akan belajar tentang apakah aku ini menyenangkan atau mendukakan Roh Kudus. Apakah aku ini menyenangkan atau mendukakan Roh Kudus? Kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang mempunyai perasaan dan ada konsekuensi-konsekuensinya kalau kita mendukakan Roh Kudus. Dan ada berkat-berkatnya kalau kita hidup menyenangkan Roh Kudus. Sebelum terlalu jauh, mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih. Kami sangat dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih ada firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan memberikan Roh-Mu yang kudus menolong, menghibur, mengajar sebagai guru dan mentor kami, menolong kami sampai hari ini. Ebenezer. Terima kasih Tuhan ada kesempatan untuk kami belajar lagi hari ini tentang firman-Mu, khususnya tentang Roh Kudus, mengevaluasi diri. Apakah hidup kami menyenangkan atau mendukakan Roh Kudus? Kami mau lebih lagi mengerti Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan lebih maksimal sesuai rencana-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan minta. Amin. Saudara, kemarin kita belajar dari 1 Samuel 9 sampai 11 tentang Roh Tuhan yang mentransformasi kehidupan. Dalam hal ini yaitu Saul. Saul menjadi manusia baru. Tadinya minder, rendah diri, merasa tidak mampu. Menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang percaya diri, sanggup berbicara dengan berani, benar, tegas, berhikmat, dan mempunyai kemampuan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Jadi, Roh Kudus mempunyai kuasa untuk mentransformasi kehidupan seseorang, merubah sifat, sikap, perasaan seseorang dari negatif menjadi positif. Luar biasa, bukan? Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dari 1 Samuel 13 ayat 13a. Saya akan baca dari firman Allah yang hidup. Samuel berkata kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh sekali. Engkau telah melanggar perintah Tuhan Allahmu." 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11 firman Allah yang hidup. "Aku telah menyesal menjadikan Saul raja, karena ia telah meninggalkan aku," dalam hal ini berarti Tuhan Allah, "dan tidak menaati perintahku." Saya ulang, dari 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11 firman Allah yang hidup. "Aku menyesal telah menjadikan Saul raja, karena ia telah meninggalkan aku dan tidak mau menaati perintahku." 1 Samuel 15 ayat 26. "Engkau," dalam hal ini Saul, "telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ini perkataan Nabi Samuel. "Engkau Saul telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." 1 Samuel 16 ayat 14 dari firman Allah yang hidup. 1 Samuel 16 ayat 14. "Roh Tuhan telah meninggalkan Saul, dan Tuhan membiarkan roh jahat mengganggu Saul,
sehingga jiwanya tertekan dan ia selalu ketakutan. Wow, mengerikan sekali. Kita lanjutkan saudara. 1 Samuel 18 ayat 8, 9 sampai 19 mencatat bahwa sesudah Saul mendukakan Roh Kudus, hidup tidak mau menaati perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan, tidak mau bertobat, maka hidupnya penuh dengan amarah, emosi. Hatinya penuh dengan iri, dengki. Dan dia sering diganggu oleh roh jahat sehingga kelakuannya jadi tidak waras, kerasukan, sering ngamuk seperti orang gila. Hidupnya penuh dengan ketakutan karena ditinggalkan oleh Allah. Dan selalu pikirannya itu jahat, rencana-rencananya jahat. Suka berbohong, berani bersumpah palsu. Kata-katanya seringkali kasar. Dan dia berhubungan dengan kuasa gelap. Tetap tidak mau bertobat dan akhirnya putus asa dan bunuh diri. Sangat tragis kehidupan Saul, saudara. Dari seorang yang biasa-biasa saja diubahkan, ditransformasi oleh Roh Kudus menjadi orang yang luar biasa, tetapi dia hidup tidak menyenangkan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus, tidak setia pada Tuhan, tidak berpegang, tidak taat pada firman Tuhan, tidak mau bertobat. Maka Yesaya 63 ayat 10 mengatakan, mereka memberontak melawan dia dan mendukacitakan Roh Kudusnya. Itulah sebabnya ia berbalik menjadi musuh mereka dan melawan mereka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis, mereka memberontak dan menyedihkan hati Tuhan. Artinya perbuatan itu diulang-ulang, memberontak, tidak taat, tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Tuhan. Terus menerus akhirnya itu mendukakan, menyedihkan hati Tuhan, hati Allah Roh Kudus. Di dalam Efesus 4 ayat 30 terjemahan sehari-hari ditulis, jangan sampai cara hidupmu membuat Roh Kudus bersedih hati. Jangan sampai cara hidup kita membuat Roh Kudus bersedih hati. Mari kita evaluasi diri. Jangan sampai cara hidup saya dan saudara membuat Roh Kudus bersedih hati. Kalau Roh Kudus bersedih hati, terus-menerus mendukakan, maka dia akan meninggalkan. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Saul. Karena roh itu merupakan bukti bahwa kamu adalah milik Allah. Roh Kudus adalah bukti atau meterai bahwa kamu adalah milik Allah. Dan Roh Kudus juga menjamin keselamatanmu sampai pada hari terakhir kehidupan, hari pembebasan. Roh Kudus membuat kita bisa taat. Roh Kudus membuat kita bisa setia sampai akhir kehidupan. Asal kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Tidak terus mengeraskan hati. Akhirnya Roh Kudus sedih dan meninggalkan kita. Jadi sebagai penutup firman Tuhan hari ini, mari kita mengevaluasi diri. Apakah sampai hari ini hidup kita itu menyenangkan hati atau menyedihkan atau mendukakan Roh Kudus? Kalau kita setiap hari memberi diri untuk taat dan setia pada firman Tuhan, pada tuntunan Roh Kudus,
berarti kita hidup menyenangkan hati Tuhan, hati Roh Kudus. Atau seperti Saul yang berulang-ulang mengeraskan hati, menganggap diri benar, tidak mau bertobat, mendukakan hati Roh Kudus, dan akhirnya celaka. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, Engkau yang mengenal hati kami, Engkau tahu kehidupan kami, Engkau tahu pikiran kami, tidak ada yang tersembunyi. Firman-Mu secara gamblang sudah diberitakan. Tolong kami dengan jujur mengevaluasi diri. Kalau kami kedapatan sudah setiap hari berusaha taat dan setia, puji Tuhan, kami akan terus taat setia sampai akhir kehidupan kami. Kalau kami mengevaluasi diri, ternyata kami seringkali mendukakan hati Tuhan, hidup semau-maunya, tidak menaati perintah Tuhan. Cara hidup kami membuat Roh Kudus sedih. Tuhan, kami tidak mau membela diri dan berdalih-dalih. Kami menyerahkan hidup kami dan kami bilang, ampuni kami dan transformasi hidup kami. Selama masih hidup berarti ada kesempatan untuk bertobat. Tolong kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di dalam hidup kami, orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini. Biarlah terjadi perubahan, kebangunan rohani, pertobatan. Sungguh-sungguh, kuduskan kami, ampuni dosa kami. Buatlah kami menjadi manusia-manusia baru. Manusia yang hidup sungguh-sungguh mengasihi. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, hamba-hambamu, jemaat Tuhan, orang-orang yang kami doakan, bangsa negara kami, para pemimpin kami, di dalam tangan kasih setia Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, biarlah terjadi kebangunan rohani di dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara, sampai jumpa besok. Shalom.